Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini hari ke-7 ya. 7 untuk kegiatan tatap mulia. Hari ini kita akan membahas yaitu terkait dengan kurikulum. Kurikulum dalam pembelajaran PJOK. Izin saya screen dulu. Seperti biasa ya, ini kesepakatan dulu. Setelah itu baru kita ke halo Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kali ini adalah memahami 3 karakteristik utama yaitu kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Backward design ini lebih kepada program pengembangan apa yang akan kita bahas pada kali ini. Yang perlu kakak-kakak ketahui bahwa backward design ini sebentar ini sinyalnya agak nge-lag ini. Nah, backward design ini kakak-kakak ada ya tampilan saya? Halo. Apa kelihatan yang saya sudah tampilkan? Kelihatan, Kak? Ya, Ada ya? kelihatan. Oke. Ada. Backward design itu salah satu pendekatan yang merancang instruksional ya, dalam pembelajaran PJOK yang melibatkan perencanaan dan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi. Ya. Jadi capaian yang diharapkan oleh kita semua, kakak, dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Artinya backward design ini sebelum kita melakukan pembelajaran PJOK kepada peserta didik, salah satunya kita menyusun program dulu nih. Program yang akan disampaikan kepada peserta didik ya salah satunya ya kita menyusun perangkat ajar ya. Dalam hal ini biasanya kita kan selalu menyusun yang namanya RPP gitu kan. Seperti itu. Oke, agenda kita sesi ini yaitu backward design, terus pengembangan kurikulum PJOK, pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan kurikulum merdeka. Ini agenda di sesi kita saat ini. Kebetulan ini 2 JP nih, kita sampai jam 8.45 kalau nggak salah ya. Selanjutnya ini backward design adalah pengembangan kurikulum ya. Backward design adalah pengembangan kurikulum, tadi saya jelaskan di awal, yaitu backward adalah pendekatan yang merancang instruksional. Jadi dalam pembelajaran PJOK itu ada instruksional dan non instruksional gitu kan. Instruksional seperti apa, non instruksional seperti apa.
Itu secara program ya, secara program yang akan kita rancang, yang akan kita diskusikan pada sesi kali ini, yaitu tentang backward design ya, artinya merancang proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan ya. Kalau RPP biasanya kita menyusun RPP itu dimulai dari apa dulu nih ya, seperti itu. Oke, kita lanjut karena ini banyak bahan diskusi. Nah, ini menurut kakak-kakak dari yang mana saya ambil? Oh, yang ini nih. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK ya. Jadi kira-kira silahkan kakak-kakak tulis di kolom chat kira-kira skalanya itu menurut kakak-kakak terkait dengan backward berapa kakak pilih 1 sampai 10 misalkan. Ya kalau PJOK biasanya di angka 7 ya, 7 sampai 10. Kira-kira pemahaman kakak terkait dengan backward design tadi itu di angka berapa ya. Karena program backward design ini ya menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan definisi kurikulum. Ya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan mengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. Ya, bentar ya, ada yang masuk ya. Jadi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu gitu. Nah, dalam perancang backward design ini yang pertama kita memahami tujuan kurikulum PJOK. Mungkin udah ada yang mengenal ada berapa sih komponen tujuan pemilihan PJOK atau tujuan kurikulum PJOK. Yaitu poin yang pertama meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Terus mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh serta mendorong partisipasi aktif dalam olahraga dan aktif fisik ya. Terus selanjutnya yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum PJOK biasanya terdiri dari komponen teori, pemahaman konsep ya, dan praktek atau aktivitas fisik. Terus selanjutnya materi meliputi olahraga, senam, permainan, dan kesehatan. Terus selanjutnya dalam backward design ini yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran berfokus pada pembelajaran aktif dan partisipatif ya. Materi meliputi serta menggunakan variasi metode seperti demonstrasi, latihan, permainan, dan diskusi. Itu salah satu metode pengajaran kita kepada peserta didik. Selanjutnya ya dilanjut dengan evaluasi dan penilaian atau disebut dengan asesmen ya. Asesmen serta mengukur kemajuan siswa dalam keterampilan fisik dan pemahaman konsep. Ya. Terus selanjutnya ya kalau berbicara asesmen mungkin di situ akan ada LKPD atau penilaian dapat melibatkan tes ya, tes atau observasi dan portofolio. Tes di sini berarti kita selalu menggunakan yaitu praktek ya. Kalau kita misalkan tidak melakukan misalkan tes tertulis, ya, salah satunya kita gunakan tes praktek untuk melakukan evaluasi dan penilaian kepada peserta didik. Selanjutnya integrasi dalam program ya, PJOK dapat terhubung dengan program olahraga sekolah seperti ya Sport Excellent Program. Nah, nanti juga akan dibahas
ketika tatap muka atau luring terkait dengan SEP ya. Kalau SEP ini berarti Sport Excellent Program, artinya sebelum kita memulai pembelajaran kepada peserta didik, ya kita harus merancang dulu program yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kalau di buku misalkan hari ini kita atletik itu kan ada 5 jenis lomba kalau nggak salah. Atletik itu ada lari jarak pendek, ada lari jarak menengah, ada lari jarak jauh, terus lari estafet, gitu kan, lari maraton. Ya, materi yang akan kita pilih misalkan lari jarak pendek, maka di poin lari jarak pendek kita harus bikin shape-nya dulu nih, programnya itu yang disebut dengan RPP ya. Karena salah satu sumber untuk merancang program ini ketika kita menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik, ya kita harus menyusun RPP ya, salah satunya seperti itu. Cuman ketika saya dulu ada pertanyaan, kan biasanya olahraga itu selalu tidak menggunakan program karena sudah tersusun dan sudah tersusun rapi dalam buku PJOK, semuanya juga sudah ada gitu kan. Cuma di sini sebagai bahan laporan gitu kan, biasanya kita juga punya yang namanya apa ya, kalau soal itu ya, kalau soal yang ditandatangan orang tua, jawaban anak ditandatangan orang tua dikasih ke orang tua terus kembali lagi ke kita itu sebagai hasil ya, hasil observasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Ya, seperti itu. Kita lanjut ini ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak tulis di kolom chat. Ya, di kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Ya, silakan kakak jawab di kolom chat. Waktu kita 5 menit saja untuk menjawab setelah tadi saya jelaskan terkait dengan rancangan program pembelajaran PJOK yang disebut dengan apa tadi di awal itu atau backward design ya, atau design ya. Kakak bisa menjelaskan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah gitu kan, di sekolah SD, SMP, SMA ataupun PAUD gitu kan, pasti tujuan utamanya gitu kan. Silakan tuliskan di kolom chat menurut versi kakak-kakak tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah itu apa. Jangan lupa snacknya kakak-kakak ya, siapkan snack, kopinya siapkan, yang pegang sebatang smoke ya, on cam-nya ditutup aja dulu ya. Silakan kakak untuk menuliskan menurut versi kakak di kolom chat apa sih tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah.
Oke, Kak Irfan, tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah yaitu mengembangkan potensi anak dan juga melatih ya, kebugaran, kesehatan jasmani. Tujuan adalah pengembangan nilai seperti disiplin, kerjasama, sportif, dan kepemimpinan melalui olahraga. Terus Pak Nurdin meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik dan sejenisnya ya atau semacamnya. Maman Sumantri tujuannya adalah mengembangkan secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani ya. Tujuan PJOK di sekolah tujuannya adalah untuk mengembangkan anak secara keseluruhan ya, tidak hanya fisik tapi juga mental, sosial, emosional, kesehatan serta minat dan bakat lirik ya. Kabudi itu dari Kak Irfan ya, tujuannya adalah ya. Luar biasa jawabannya kakak-kakak ya, yang belum menulis apa tujuan dari adanya pelayanan PJOK di sekolah, silahkan kakak-kakak tulis aja di kolom chat ya, versinya menurut kakak-kakak ya gitu. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Nah, ini yang lebih pentingnya ini. Mencapai tujuan pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2020. Pendidikan jasmani, kesehatan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, terus konsep, strategi gerak yang akan menjadi di posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas ya. 2. Membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. 3. Membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, ya, kerja tim, dan inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup ya. Ya, ini menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka versi 2024. Karena kemarin yang PJOK itu kan CP-nya sudah ada yang terbaru ya. Apakah kakak sudah punya CP yang terbaru? secara program pembelajaran, karena acuan kita ada di sana di CP ya. Kalau misalkan belum punya nanti saya kirim yang terbaru. Baik kakak-kakak, mari berdiskusi sesuai pertanyaan berikutnya. Silakan tulis chat atau raise hand yang menurut penyampaian kakak-kakak ya. Kita berdiskusi saja. Pertanyaannya seperti ini. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak atau Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Oke, silakan, ada yang mau open mic terkait dengan selama ini program yang sudah disampaikan oleh kita kepada peserta didik ya, secara SEP, Sport Excellent Program atau SEP ya, Sport Excellent Program ya. Karena contoh seperti kecil, misalkan kita ingin ada kegiatan ekstrakurikuler nih, misalkan di sekolah tersebut ingin ekstranya volleyball. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler, biasanya kita menyusun programnya dulu nih. Program ekstrakurikuler itu mau hari apa, tanggal berapa, atau per minggunya 1 kali, per minggunya 2 kali gitu kan. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Maksud pertanyaan di sini, program yang sudah disampaikan oleh kakak kepada peserta didik apakah sudah baik gitu kan?
sudah baikkah gitu menurut versi kakak, baik itu program K13 gitu kan, ataupun sudah melakukan kurikulum merdeka. Kira-kira menurut kakak-kakak, menurut kakak-kakak apakah sudah baikkah gitu kan? Sesuai dengan pertanyaannya, sudah baikkah dengan tujuan mata pelajaran yang menjadi sebagai acuan? Oke, silakan ada yang mau open mic, kita diskusi saja. Sebagai bahan awal, karena nanti kakak info sementara itu tanggal 13 itu ya, 13 itu akan ada luring selama 8 hari. Info sementara untuk kelas 21 dan kelas 22 itu ada di SMP Negeri 1 Muncang. Silakan kakak, ada yang open mic, silakan, terkait dengan program ya, dengan program, terlepas itu kurikulum apapun yang sudah kita sampaikan kepada anak yang selama ini sudah kita susun, atau memang kakak belum pernah membuat program, misalkan belum pernah nih, misalkan bikin RPP atau apa gitu kan. Nah, kita diskusi saja, sharing saja, karena ini tempat kita untuk berdiskusi gitu kan. Kita tidak cari yang benar, cuman kita meluruskan mana yang ideal dan mana yang tidak idealnya seperti apa. Silakan kakak open mic untuk mengawali diskusi kita ya. Misalkan yang menggunakan kurikulum K13 gitu kan, dalam konteks kurikulum K13 ini misalkan tujuannya sudah bisa dicapai, misalkan seperti itu. Terus apa program yang harus saya kerjakan gitu kan, misalkan dalam konteks kurikulum merdeka nih, tujuan-tujuan ini bisa dicapai ketika saya memberikan materi seperti ini gitu, programnya seperti ini gitu kan. Silakan kakak, ada yang mau open mic, biar saya nggak banyak ngomong ini, soalnya lagi kurang fit ini badan. Silakan diskusi saja. Oke, silakan Kak Mamat, mungkin Kak Mamat bisa menambahkan. Silakan open mic saja. Kita berbagi saja dengan kakak yang lain ya. Silakan Kak Mamat. Oke, tidak bersuara laptopnya Kak Mamat. Mungkin saya ke Kak Hasan Basar, bisa mendengar saya? Apalagi muludan ya. Hadir, bentar dulu. Kita diskusi. Hadir, nanti dulu Oke. bentar. Oke, silakan. Sebelum ke Kak Hasan Basar, silakan ada yang open mic terkait dengan resep ini ya.
Ini sebenarnya modal awal kita untuk mengenal yang namanya SEP. Ya, SEP itu ya Sport Excellence Program. Jadi setiap pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak yaitu berkaitan dengan program. Terlepas itu kurikulumnya mau apa, metode yang akan disampaikannya seperti apa oleh kita kepada peserta didik, ya setidaknya kita mengenal apa sih yang harus saya kerjakan terkait dengan program ini, misalkan baik itu misalkan eskul atau ekstrakurikuler, intrakurikuler, ya. Karena ini nanti oleh kakak akan ditemukan ya, apalagi nanti akan ada yang namanya ya asesmen otentik ya, modalnya itu kan dari sini. Ini kita membahas modul 1.5 nih. Makanya nanti dibuka dulu di LMS kakak, modul 1.5-nya itu tentang apa bahasannya gitu kan. Itu tentang kurikulum ya. Kurikulum yang akan kita diskusikan pada kali ini. Silakan sebelum ke Kak Hasan Basar ada yang open mic. Mungkin Kak Irfan bisa mendengar suara saya. Sebelum kita lanjut, durasi kita 5 menit saja untuk mendiskusikan ini. Iya, izin masuk, Pak. Oke, silahkan Kak Irfan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini Amin. saya ya terkait terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami. Jadi untuk di sekolahan saya gitu kayak. Jadi saya baru menggunakannya itu yaitu masih kurikulum ke-13 gitu ya, belum ke kurikulum merdeka. Jadi yang saya pelajari di sekolah karena di sekolah saya ya dikatakanlah masih pendalaman gitu kan ya. Jadi belum bisa menerapkan itu karena belum tahu dan juga untuk programnya juga untuk kayak tadi ekstrakurikuler ya. Tadi kakak ya sudah sampaikan. Jadi saya belum membuat untuk program seperti itu. Karena mungkin saya alasannya itu karena kondisi dari rumah saya ke sekolah itu kan lumayan gitu kayak. Jadi tadinya saya ingin mengadakan di hari Sabtu itu mengadakan ekstrakurikuler karena di setiap hari Sabtu itu kalau sekolah kosong kayaknya sayang gitu Kak. Kosong sayang dan ditinggalkan begitu saja. Juga ekstra di hari Sabtu gitu kan. Mungkin jadi untuk acuannya saya kira untuk saya pribadi gitu ya belum menjadi acuan gitu Kak. Mungkin itu yang saya sampaikan Kak. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Irfan atas Ya, diskusinya ya terkait dengan program. ya sama-sama Kalau Kak Kak. Irfan tadi belum membuat mungkin ya, belum membuat Iya, mungkin dengan capaian dan tujuan yang baru gitu ya. iya Kak. Oke, silakan Kak Hasan. Kak Hasan Basar silakan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara saya kurang jelas, mohon dimaklum karena cuaca ini lagi kurang mendukung, lagi hujan, nah mungkin sinyal. Jelas, Tad. Pokoknya mah Tad jelas mereka dia mah. Tenang. Ya, terkait apa yang dipaparkan oleh Kak Pasil tentang kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka.
Artinya kalau di saya sendiri itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Cuma sekarang mungkin di sekolah saya ini untuk fokus ke pengajaran kayak kombel, kelompok belajar kayak gitu ya. Kemudian kalau di zona 1 ini emang program-program kayak KKG zona 1 untuk Lebak ini menurut saya kurang aktif. Nah, makanya dengan adanya guru olahraga di sekarang ini di apa namanya di PKG, saya berharap ini kita ini sebagai bukan perintis ya, artinya karena yang perintis kemarin yang sekarang Kak Pasil mungkin ya. Jadi kita bagaimana olahraga di sekolah-sekolah kita agar lebih giat lagi dengan adanya kita di apa namanya sekarang kegiatan PKG. Karena saya yakin guru olahraga itu semuanya juga mempunyai program. Tapi kalau misalkan kayak di KKG untuk zona 1 Rangkas Bitung ini saya sendiri bingung gak aktif. Kadang kita juga di sekolah ya KKG kayak di apa namanya di Kecamatan Sobang saya Pak Mamat, Pak Saad, ya khusus untuk SD aja. Ini juga nggak jelas. Kadang kita nimbrung ke guru apa namanya guru kelas 1, 2, 3, ada lagi kelas 4, 5, 6. Nah, sehingga saya minta ke depan bagaimana kita untuk meningkatkan program guru khusus olahraga kita harus bersama-sama. Jadi untuk olahraga nih SMP, SD semacam gimana nih kesinambungan atau tindak lanjutnya dari SD untuk ke SMP seperti itu aja ya untuk sekedar apa sharing gitu ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Kak Hasan sudah menyampaikan apa yang memang kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini di baik itu secara MGMP ya. Ya idealnya sih sebenarnya kalau ini kakak ikut grup Igornas enggak sih? Apa ada yang masuk ke grup Igornas Enggak, Lebak? enggak ikut. Tidak. Oke, nanti kita usulkan untuk kakak nanti kita masukkan ke grup Igornas karena Igornas ini salah satunya terkait dengan pembelajaran PJOK ya. Kalau kemarin di Igornas itu ada Kak Pram juga di sana sebagai pengurus, terus juga di zona selatan saya juga pengurus gitu kan. Nah, terkait dengan apa yang memang dibahas dan disampaikan oleh Kak Irfan, Kak Hasan, memang ini sangat penting dan sangat urgent sebenarnya untuk PJOK. Nanti saya akan usulkan saja di masing-masing PGRI-nya. Kalau di SMP kan ada MGMP-nya ya, MGMP will be kalau SMP seperti itu. Kalau SD Iya, Kak, kalau idealnya itu. SD belum ada. Idealnya itu ada MGMP kecamatan sebenarnya. Ada MGMP kecamatan gitu kan, baik SD, SMP, SMA gitu per wilayah gitu. Biar apa sih yang memang seharusnya kita terapkan terkait dengan PJOK ini. Nah, makanya salah satu program PKG PJOK ini salah satunya untuk menggabungkan ide pemikiran kakak ya, bukan hanya kelas kita tapi kelas yang lain, dan ini kaitannya ya seprovinsi Banten. Jadi bagaimana kita bisa merancang yang namanya SEP ini karena memang sangat penting. Karena kalau kita tidak mengajar kepada anak tidak menggunakan program ya bukannya tidak bisa saja gitu kan. Cuman secara administratifnya ya mungkin kurang pas aja gitu kan. Seperti itu. Baik kakak, kita lanjut. Dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya mungkin salah satunya kakak yang udah menerapkan yang udah menggunakan K13, yang udah menggunakan Komer atau misalkan masih menggunakan K13, ini terlepas dari program yang sudah dibuat oleh kakak. Kalau memang K13 lebih mengena secara program ya nggak jadi masalah kita gunakan itu. Artinya secara pembelajaran kepada peserta didik pun secara program yang kita buat karena sekarang kita dituntut nih harus dipaksa menggunakan K3 sudah menggunakan Kumer ya.
ya mau tidak mau karena ini tuntutan ya kita juga harus lakukan gitu. Cuman secara pembelajaran kepada peserta didik menggunakan K13 misalkan lebih mengena nih itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah karena tujuan kita itu lebih kepada peserta didik ya. Cuman bahasan kita kali ini lebih kepada program apa sih yang harus saya buat nih, apakah saya harus menggunakan K13, apakah saya harus menggunakan Kummer ya. Cuman secara program yang memang seutuhnya itu kita gunakan yang CP ya. CP terbaru untuk PJOK baik itu fase A, fase B, fase C gitu. Cuman untuk teknis penyampaian kepada anak ya itu teknik KKK. Teknik KKK karena ketika kita melakukan pembelajaran PJOK yang berkaitan dengan fisik, misalkan kebugaran, senam, kalau memang dari 7 aset itu tidak kena ya, tidak kena pas sesuai dengan kultur budaya sekolah kita ya, ya kita harus pintar-pintar memodifikasi itu. Berarti kan kalau bahasa modifikasi program yang kita buat ya K13 gitu karena kurikulum Merdeka ini kan baru mengenal, kita baru kenal dengan Kummer gitu kan, secara SEP terus secara pengajaran kepada peserta didik. Karena segalanya itu kan disandingkan dengan aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Gitu. Karena ini kaitannya dengan 1.4 juga kemarin kan seperti itu. Kayak kita lanjut ya kakak ini. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi kalau kalau di Sabang kan kami juga kemarin yang Kanurlin ya sudah membahas dengan Korwil ya, karena Korwilnya ya orang nasional gitu kan. Jadi bagaimana kita merancang yang namanya alur tujuan pembelajaran dari CP ke TP ya, capaian pembelajaran, terus turun lagi ke tujuan pembelajaran, terus diturunkan lagi ke alur tujuan pembelajaran, maka di situ akan memuat yang namanya sebuah RPP gitu kan. Jadi nanti cara pembuatan program ini disesuaikan dengan CP, TP, dan ATP-nya. Jadi ya memang salah satunya harus ada kombel juga. Kombel kan sekarang lagi marak nih. Kombel itu salah satu bagaimana seorang guru bisa memahami dan mengedukasi terkait dengan CP-CP yang didiskusikan dalam kombelnya di satuan pendidikannya gitu kan, bukan hanya PJOK saja, baik itu guru bahasa Inggris kan, apalagi di SD sekarang kan harus ada guru bahasa Inggris, apalagi guru kelas gitu kan. Guru kelas itu ya guru borongan, semua mata pelajaran harus memuat yang namanya CP, TP, dan ATP. Ya, kalau kita nanti kakak-kakak kalau kita diskusi misalkan nggak di ruang Zoom saja, silahkan kita ada grup diskusi saja terkait dengan CP, TP, dan ATP. Nanti insya Allah saya akan kirim ya CP terbarunya karena ketika luring ini kami membahas ini kurang lebih hampir 3 hari ya, 3 hari diskusi dengan program-program yang akan dibahas ketika luring dulu kami seperti itu. Oke lanjut ya kakak ke materi selanjutnya sebelum nanti kakak berdiskusi dan membuat alur-alur tujuan pembelajaran. Mohon maaf saya tidak on cam ini karena lagi kurang enak badan ini, lagi biasa di lapangan hujanan ya. Nah ini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Artinya apa? Ketika kita mengajar pembelajaran PJOK atau penjaskes kepada anak, kita kadang-kadang saya juga mengalami lah. Sebelum saya ikut pelatihan PKG PJOK ini kadang-kadang ya kumaha urang bae lah, sesuai kahayang urang bae, hari ini poli, besok poli. Kadang-kadang cukup bawa bola, bisa kan anak kumpul di fase atau fase C kelas 5 kelas 6 gitu kan, tapi kita tidak melihat program materi hari ini apa sih, masa dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat yang kita bahas misalkan poli aja poli misalkan seperti itu, tapi tadi kaitannya dengan aset. Karena apa? Karena pembelajaran PJOK ini kan berpusat pada peserta didik dan olahraga yang menyenangkan gitu kan. Nah, ternyata setelah kita
sama-sama membahas apa yang memang program yang harus kita buat yang mengacu pada CP, TP dan ATP tadi. Oh ternyata di minggu ini kita senam misalkan. Di minggu keduanya ternyata ada pembelajaran renang. Di minggu ketiganya misalkan ada atletik. Secara program kan harus disampaikan kepada anak. Lepas itu teknisnya, teknis yang kakak sampaikan, kita sampaikan kepada anak ya kembali kepada kita selaku pengajar PJOK. Tapi secara programnya tetap kita memuat sesuai dengan CP, TP dan ATP-nya. Jadi jangan sampai kakak hari ini poli, besok poli, minggu ketiga poli, itu secara teknis ya, secara teknis yang kita sampaikan kepada peserta didik karena disandingkan dengan aset yang kita miliki. Tapi secara program tidak seperti itu, secara programnya gitu kan. Nggak mungkin satu semester program yang kita buat poli aja poli, atau misalkan sepak bola atau atletik. Ya, karena di buku materinya juga kan ada berapa pembelajaran gitu kan yang akan disampaikan kepada anak, baik itu fase A, fase B, fase C. Kalau fase A yang saya tahu itu hanya fundamental. Fundamental itu kan kita lihat CP-nya, di fundamental ada lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Artinya gerak berpindah tempat, gerak di tempat dan gerak menggunakan alat. Alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk fase A misalkan kan, bisa keseluruhan kita tidak punya nih, kun tidak ada misalkan, gelang-gelang tidak ada misalkan, bola kecil tidak ada, apa yang kita bisa gunakanlah aset alam seperti itu kakak ya. Jadi banyak sekali ternyata pembelajaran PJOK yang memang seharusnya disampaikan kepada peserta didik. Ini selanjutnya proses backwardation design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini ya. Ini ya salah satunya mengidentifikasi capaian pembelajaran ya. Artinya dari CP, TP dan ATP kita identifikasi dulu, terus menentukan metode penilaian yang disebut dengan asesmen, apakah tes atau praktek atau observasi atau memang berbentuk portofolio gitu kan. Apalagi yang disebut dengan LKPD gitu kan. Yang ketiga, merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ya. Apa sih yang akan kita terapkan kepada peserta didik nih terkait dengan pembelajaran dari materi A misalkan. Strategi yang akan kakak sampaikan apa? Gitu kan. Apa kalau misalkan praktek ya lari jarak pendek misalkan kan anak harus mengenal yang namanya start jongkok, posisi saat lari, ya, ayunan tangan harus seirama dengan langkah kaki dan juga posisi finish gitu kan. Artinya kita merencanakan program yang akan kita sampaikan gitu Pak. Tidak mungkin ketika kita pembinaan atletik anak suruh lari aja misalkan, tapi teknik dasarnya kita tidak sampaikan kan? Seperti itu. Jadi proses backwardation itu dalam pengembangan kurikulum ya secara umum ya. Oke, pesan kata kunci backward merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backwardation juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaian. Oke, kita lanjut penyusunan program. Nah ini aktivitas penyusunan program ya. Penyusunan program PJOK yang disebut dengan SEP, Sport Excellent Mode Programmer. Ya, kakak nanti akan dihadapkan dengan seperti apa gitu kan. Misalkan tadi di awal bikin program eskul seperti apa tahapannya gitu. Nah ini kurikulum berbasis standar. Maka yang benar definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ini tandanya ternyata salah gitu kan. Yang betul ternyata kurikulum adalah satuan standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan dan sikap gitu kan. Artinya ini mungkin lebih kepada asesmen ya. Karena di asesmen itu kan penilaian PJOK kan ada 3 ya, ada keterampilan, ada pengetahuan dan sikap anak. Keterampilan itu sejauh mana anak bisa menguasai materi yang akan kita sampaikan. Kan? Pengetahuan sejauh mana anak juga paham terkait dengan materi yang disampaikan kepada anak secara teorinya.
dan nilai sikap itu berarti prerogatif kita sebagai guru PJOK gitu kan. Cuman kadang-kadang kan guru PJOK sok ingetnya kan Badung baik misalkan Badung, tapi keterampilannya bagus gitu kan. Padahal di situ akan ada nilai-nilai sikap gitu kan. Artinya lebih kepada kesepakatan kelas ketika pembelajaran PJOK harus berpakaian rapi olahraga, itu kan masuk ke sikap juga. Terus anak-anak cara berbicara kepada guru itu kan penilaian ada di kita gitu kan, masuk kepada sikap juga gitu kan. Gitu. Jadi salah satu hal-hal yang memang kaitannya dengan pembelajaran PJOK ya ada keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini mungkin masuk kepada poin asesmen ya. Nah ini komponen kurikulum ya. Ini komponen kurikulum Satuan Pendidikan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka ya. Struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen tadi ya baru saja saya sampaikan ya terkait penilaian. Terus penggunaan perangkat ajar apa misalkan penggunaannya ya semacam RPP atau apa ya, kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan ya? Agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya, ini bisa menjadi kabar gembira. Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah kita gitu kan. Jadi kaitannya dengan aset yang kita miliki. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Mari berbagi cerita pada saat menyusun kurikulum. Oke, ini udah masuk ke poin inti, kakak ya. Sebentar. Penyusunan program sudah, cerita. Oke, kita lanjut. Silakan kakak membuat apa ya? Membuat yang namanya nih. Bagaimana Bapak dan Ibu selama merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK ya? Pertama, kedua, apa saja yang selama Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas ya? Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK sekarang dan yang sekarang berlaku ya. Nah, ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK: kebutuhan, karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan teknologi. Oke kakak, sekarang tugas kakak silakan untuk merancang atau menyusun program pembelajaran yang disebut dengan RPP ya. Bentar, yang mana ini? Nah ini. Silakan kakak membuat RPP ya, versi kakak masing-masing. Apakah kakak menggunakan K13 atau menggunakan kurikulum Merdeka? Yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka silakan gunakan kurikulum Merdeka. Yang masih menggunakan K13 di satuan pendidikannya silakan gunakan program K13. Silakan kakak buat di Word atau misalkan bikin PPT ya. Nanti untuk resign ya, atau menampilkan kakak-kakak nanti yang bisa menampilkan terkait dengan hasil kakak-kakak yang sudah dibuat. Saya izin close dulu ini ya. Silakan kakak-kakak untuk membuat
rancangan atau RPP ya, menurut versi KKK, waktu kita hanya 15 menit saja untuk membuat itu, KKK. Apakah suara saya kedengar? Terdengar. Jelas. Oke, silakan KKK ya. Kedengar jelas. Silakan membuat RPP masing-masing, tidak bikin breakroom, karena RPP itu berdasarkan versi KK masing-masing. Ada yang menggunakan K13, ada yang menggunakan kurikulum merdeka sesuai dengan satuan pendidikannya gitu kan. Silakan dibuat mau di Word, mau di PPT, mau di apa, yang penting versi kakak dengan konsep tadi ya, tujuannya, terus identifikasi masalahnya seperti apa gitu kan. Karena di RPP itu ada pendahuluan, ada inti dan penutup ya. Kalau yang ketiga berarti ada asesmen, kalau di atasnya lagi ada jurnal gitu kan, seperti itu. Kalau kita cukup bikin RPP saja, program yang akan disampaikan kepada peserta didik ya. Silakan kakak, waktunya 15 menit ya, silakan. Jangan lupa sambil ngopi dan snacknya ya, disiapkan. Karena cuaca hujan ya, kadang-kadang ada yang terlempar gitu kan. Halo Kak Pasil, maaf, Ya ada, kenapa? ini kalau bikin RPP ini Ya nanti bikin. di link Jambot apa gimana ini Kak Pasil? Enggak di link jamot, di Word aja, bisa di Word, bisa di apa gitu ya. Bebas ya. Oh iya, terima kasih. Menurut versi kakak ya. Ya ya.
Halo Kak Nurdin, monitor. Siap, siap. Geus beres rek nyonto. Bangka gitu baik, boro-boro. Naba Google-nya. Enggak sih orang Maya. Coba Kak Hasan dipresentasikan Kak Hasan. Beting. Nah, ini nak nyeradkeun ieu dak. Kak Hasan kemungkinan calon fasilitator ini.
Oke, kakak, apakah ada yang sudah selesai? Untuk RPP udah. Waktu kita sudah habis. Apakah udah selesai? Udah bisa mendengar suara saya? Nanti saya minta 3 perwakilan saja yang menampilkan perwakilan saja dari Cibeber mau siapa, dari Sobang mau siapa, dari Muncang mau siapa ya, untuk menampilkan hasil setnya ya, atau program dalam hal ini adalah RPP ya. RPP nanti kakak mohon untuk tampilkan perwakilan saja dari 3 kecamatan ini, dari Cibeber, Muncang, dan Sobang ya. Nanti kita samakan persepsi saja ya. Terlepas program yang dibuatnya ya itu terserah kakak, mau itu K13, mau kurikulum merdeka gitu kan, karena untuk alokasi waktunya juga pasti akan beda antara SD sama SMP, pasti beda gitu kan. Kalau SD kan hanya 30 menit ya. Kalau SMP itu 35 apa SC 35 ya. Oke, kakak silakan untuk Sobang dulu. Silakan on cam saja nggak apa-apa. Bagi yang sudah selesai terkait dengan pembuatan program yang kakak sudah susun tadi, jadi idealnya menurut kakak, versi kakak itu ya seperti apa gitu kan, karena 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK itu, yang pertama ya kebutuhan dan karakteristik peserta didik ya, terus konteksnya, terus waktunya, alokasi waktunya atau jam pelajarannya, terus cakupan tahapan gitu kan, seperti itu ya. Terus di pendahuluannya, terus di kegiatan inti, kegiatan penutup, terus di asesmennya seperti apa gitu kan. Jadi kita sini berbagi cerita ya terkait kakak saat menyusun program atau kurikulum PJOK dalam ini pembuatan RPP. Oke, silakan. Karena waktu kita sudah lebih dari 15 menit pembuatan RPP, silakan untuk on cam saja. Kalau sudah selesai dari Muncang dulu, silakan untuk menampilkan. Kak Irfan gimana? Bisa dimulai. Kita di sini tidak cari pembenaran siapa yang betul, siapa yang tidak gitu kan. Kita di sini hanya diskusi, menyamakan persepsi, karena nanti RPP ini nanti ya akan seperti apa gitu kan, program yang akan kita sampaikan kepada peserta didik itu akan seperti apa, sesuai yang sudah kita bahas, sesuai yang kakak buat, disesuaikan dengan ya lingkungan satuan pendidikannya seperti apa gitu kan. Cuma secara programnya yang kakak buat itu ya
semaksimal mungkin gitu kan, karena disandingkan dengan eh, aset yang dimiliki juga oleh kita. Nggak mungkin misalkan kita tidak punya aset untuk media pembelajarannya semuanya dimasukkan, misalkan ternyata setelah disandingkan dengan aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan tidak ada, misalkan mungkin juga gitu kan. Contoh hal kecil misalkan di pembelajaran renang, secara materi oke kita buat, secara programnya kita buat, tapi secara pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak itu ya teknis kakak, yang penting anak itu mengenal ya, baik secara teori ataupun prakteknya seperti apa. Oke, silakan kakak, ada yang sudah selesai silakan untuk menampilkan ya, kita diskusi saja untuk menampilkan hasil orat-oratannya ya. Cukup, saya kira cukup 5 menit juga cukup lah untuk menampilkan dari pendahuluan, tujuan pembelajaran dan penutup saja. Kakak cukup tampilkan terus ya, minimal menjelaskan di pembelajaran intinya seperti apa, di ruang lingkupnya ini misalkan seperti itu. Oke, silakan dari Munjang dulu, Kak Irfan, siapa? Kak Maman, apakah ada yang sudah selesai? Tidak harus dibagus-baguskan, misalkan harus ini. Nah, cuman ya, biar mengkerucut aja ya, cara pembuatan RPP itu yang ideal versi menurut kita itu seperti apa. Kalau Muncang belum ada yang selesai, silakan dari Sobang, Kak Hasan, Kak Rasdi, Kak Mamat, Kak Nur Saad, silakan. Perwakilan saja yang menampilkan hasil orat-oratannya, silakan. Dari Sobang mungkin ya, dari Sobang dulu mengawali, silakan. Silakan Kak Hasan Basar, silakan untuk menampilkan. Menampilkan gimana tuh? Oh, nggak bisa di. Oke, kalau Oke, Kak Hasan, saya bacain aja ya. Gini aja, oh, karena saya ini di HP, saya nulis di ini. Jadi untuk penyusunan RPP, karena kita mencoba kurikulum 13. Yang pertama oke, itu silakan. yang harus, kenapa? Oke, silakan Kenapa? lanjut. Iya, lanjut. Yang pertama yang harus kita ingatkan yaitu identitas. Ya, identitas itu nama sekolah, kemudian kelas, materi pokok, dan juga alokasi waktu. Ya. Nah, kemudian ini kan artinya teknik ya dalam pembuatan RPP. Yang pertama tujuan pembelajaran dulu harus jelas. Jadi tujuan pembelajaran itu minimalnya 3 atau 4 bahkan sampai 10 ya tujuan pembelajarannya. Karena ya ketika kita berhadapan dengan anak, maka materi yang disampaikan, contoh saya ini materi pokok yaitu gerak dasar atletik. Nah, jadi tujuannya dulu siswa itu harus paham tujuan pembelajaran dari materi gerak dasar atletik. Nah, jadi di sini saya cuma ambil 3 aja menjelaskan pengertian gerak dasar atletik, melakukan gerak lari, lompat, dan lempar dengan teknik yang benar. Kemudian menunjukkan sikap sportif dalam melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua yaitu langkah yang kedua itu materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya itu saya ambil pengertian gerak dasar atletik, teknik dasar. Nah, langkah yang ketiga, metode yang akan kita ajarkan ke anak itu apakah ceramah ya, seperti itu. Kemudian apakah demonstrasi? Nah, apa juga praktik langsung. Nah, itu kalau ya yang ketiga metode pembelajaran. Terus yang keempat itu langkah-langkah pembelajaran. Di sini langkah-langkahnya. Nah,
Yang pertama itu langkah-langkah ketika kita mau mengajar dalam RPP, yaitu pendahuluan. Pendahuluan biasanya kan 10 menit juga dengan menyapa siswa lah, menjelaskan tadi itu tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan inti. Nah, kegiatan inti berarti kita itu menjelaskan tentang teknik dasar atletik. Ini biasanya 50 menit lah gitu. Kalau emang 2 jam pelajaran kan DSD itu 35. Kemudian tujuan pelajaran kegiatan inti itu penjelasan materi ya. Penjelasan materi, kemudian prakteknya, kemudian setelah itu baru ada yang namanya sistem penilaian ya. Penutup ya. Penutup itu di sini paling kita 10 menit ya, 10 menit ya. Kemudian setelah 10 menit itu penilaian. Penilaian itu ada 2 teknik akhir, ada kognitif, ada penilaian afektif dan juga psikomotor. Nah, instrumen kemudian yang dari penilaian itu kan ada tadi 2 teknik penilaiannya, ada di penilaian, teknik penilaian. Kemudian yang kedua instrumen penilaian. Instrumen ini kita bikin soal. Seperti itu aja sih langkah-langkah cara pembuatan apa namanya RPP di K13. Nanti kita sharing aja lah gitu. Terima kasih ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Kak Hasan ya. Sudah ada gambaran walaupun tidak ditampilkan. Itu menurut persikasan seperti itu. Jadi yang pertama kita ketahui adalah identitas dulu ya. Identitas sekolah, kelas fase berapa gitu kan. Terus di situ ada kalau menggunakan Kumar berarti di situ kan ada CP, ada TP ya seperti Oke, itu. ya. Terus ada tujuan pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik gitu, terus langkah-langkahnya ya. Nah itulah udah mengena ya walaupun tidak ditampilkan ya. Terima kasih Kak Hasan ya. Baik itu secara asesmennya juga sudah dijelaskan tadi seperti itu ya. Cuman sayangnya nggak bisa ditampilkan ya mungkin seperti itu. Terima kasih Kak Hasan. Selanjutnya silakan Kak Iim dari Muncang ya untuk mempresentasikan hasil rancangannya terkait dengan program dalam hal ini adalah cara penyusunan RPP ya. Silakan. Nah, dari Muncang siapa mau Kak Iim, mau Kak Irfan, mau siapa lagi nih? Silakan. Mangga silakan coba yang lainnya dulu, Kak. Dari Muncang belum pada selesai. Tuh Kang Kaim. Yang lain Pak Maman tuh yang dari Muncang juga sama. Coba tuh ada yang perlu disampaikan, silakan. Ya, silakan perwakilannya dari Muncang ya. Punya saya masih proses ini. Mencoba. Oke, dari Muncang mungkin lagi ini ya. Silakan dari Cibeber. Mau Kak Nurdin, Kak Hasan atau Kak Budi, silakan untuk on cam, silakan menampilkan hasil oret-oretannya atau versinya, silakan perwakilan dari Cibeber ya. Dari Sobang tadi sudah, sekarang Cibeber silakan. Ya dari Muncang ya, KIM sudah ya, silakan KIM lanjutkan. Dari atas KIM ke atas, ke atas. Silakan untuk ditampilkan. Muncul, Kak? Ada muncul Kak Baim, ada. Ya. Sudah Kaim. Lanjut Kang Im. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Mohon izin wabarakatuh. kakak-kakak semuanya, kakak fasilitator dan kawan-kawan. Sedikit mungkin yang ini yang versi saya di tingkat SMP ya. Yang pertama, nah kita betul tadi yang disampaikan oleh Pak Hasan Basar. Yang pertama kita harus menerapkan identitas sekolah kita, kemudian ada mata pelajaran, kemudian ada kelas, semester, kemudian juga alokasi waktunya. Nah, setelah itu materi pokoknya apa yang saya buat, yang coba disampaikan ini adalah terkait dengan aktivitas pembelajaran geometrik lari jarak pendek. Nah, kemudian di situ juga ada tujuan pembelajaran setelah mengikuti KBM. Peserta didik diharapkan mengidentifikasi gerak spesifik STAR lari jarak pendek ya. Jadi anak-anak semuanya diarahkan untuk mempelajari STAR dulu ya, ada STAR long STAR, ada medium STAR dan juga short STAR. Yang terutama adalah yang kita gunakan adalah STAR-nya menggunakan STAR jongkok untuk lari jarak pendek ini. Nah, kemudian ke media pembelajaran dan sumber belajar. Media pembelajarannya kita tampilkan mulai dari gambar gerakan, kemudian juga video gerakan dan model siswa, kemudian alatnya yang kita gunakan lapangan. Bisa saja tidak di lapangan, mungkin di jalan raya, tapi dalam keadaan mungkin yang sangat kosong, kemudian lahan apapun lah yang kira-kira pas untuk melaksanakan kegiatan atau pembelajaran atletik. Kemudian juga kita membutuhkan bahan peluit, ya seperti apa kita lah sebagai guru PJOK apa saja yang digunakan alat-alat dan bahannya. Kemudian sumber belajarnya bisa dari buku siswa, bisa dari ya media lainnya, ya seperti apa contoh di itu yang digambar digunakan oleh Infocus mungkin bisa ditampilkan dari Infocus, dari laptop ke Infocus. Kemudian juga memasuki ke kegiatan pembelajaran pertemuan pertama ini. Pertemuan pertama pendahuluan selama 15 menit, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, kemudian mengingatkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik menghubungkan dengan materi selanjutnya. Ya. Kemudian juga menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh dari tujuan dan manfaatnya dengan mempelajari materi terkait dengan gerak spesifik lari jarak pendek menggunakan dengan STAR-nya long STAR, kemudian STAR menengah atau medium STAR, kemudian STAR pendek atau short STAR. Kemudian menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai serta metode pembelajaran yang akan ditempuh. Kemudian ke materi inti ya, ke materi inti selama 90 menit. Kemudian kegiatan literasi. Anak di situ tidak hanya melihat apa yang disampaikan, kemudian juga anak-anak juga bisa mengamati dan juga membaca dan juga menuliskannya kembali apa yang sudah ditampilkan, apa yang sudah dipraktekkan. Mungkin anak-anak bisa mencatatnya kembali atau membaca tulisan apapun yang di buku. Kemudian ada critical thinking atau berpikir kritik ya. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami oleh peserta didik secara faktual, pertanyaan faktual, kemudian pertanyaan bersifat hipotetik ya. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi ya, materinya tentang STAR pendek ataupun lari jarak pendek. Kemudian ada kolaborasi atau kerjasama ya. Jadi peserta didik bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya terkait dengan materi lari jarak pendek. Kemudian komunikasi atau berkomunikasi ya. Jadi peserta didik bisa berkomunikasi satu sama lain, tidak hanya dengan sesama peserta, tapi juga dengan guru olahraganya pun ataupun dengan
orang-orang yang ada di sekitar terkait dengan materi yang dipelajari, kemudian kreativitas. Nah, anak-anak nanti bisa menimbulkan kreativitasnya, apa yang sudah mereka pahami, apa yang sudah mereka dapatkan dari materi tentang lari jarak pendek. Kemudian juga setelah itu apa yang didapatkan oleh mereka, kemudian kita ambil jalan ke penilaian hasil pembelajaran. Nah, mereka ini melakukan penilaian yang dilakukan oleh ibu guru itu mulai dari ujian tulis, kemudian juga dari praktek dan juga unjuk kerja peserta dengan rekan sejawatnya nanti dinilai aja. Itu mungkin Kak yang bisa disampaikan terkait dengan RPP yang sudah saya tampilkan ini. Mungkin teman-teman yang lain juga di tingkat SMP mungkin hampir sama ya seperti ini. Itu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mantap, wabarakatuh. Kang Im. Jangan dulu di close Kak Iim, coba tarik Boleh, ke bawah. Ke Boleh. bawah coba. Turun ke bawah. Boleh. Aduh, tampilnya tidak bisa tampil. Coba tarik ke paling bawah, ke paling bawah, ke paling Paling bawah. bawah. Ini. Iya, oke. Penilaian hasil pembelajaran ya. Namanya apa deh ini? Kamera nang. Oke, terima kasih Kak Iim ya. Itu sudah mengena terkait pembuatan RPP atau namanya program ya, rancangan pembelajaran yang memang akan disampaikan kepada peserta didik ya, versi KIM. Kalau SMP mungkin KIM seperti itu ya. Terima kasih KIM, boleh di close aja. Silahkan perwakilan dari Cilegon. Sama-sama. Terima kasih. Ya, dari Cilegon silahkan mau siapa, Kak Nurdin, Kak Hasan atau Kak Budi. Silakan satu perwakilan lagi untuk menampilkan hasil coret-coretannya terkait dengan penyusunan RPP. Ada Kak Nurdin atau Kak Budi, silakan mau siapa? Silakan yang lainnya karena kita mungkin beda tingkatan jadi ya beda-beda pembelajaran itu bahannya RPP-nya. Ya betul seperti itu ya. Karena versinya ya kan tidak mungkin sama ya versinya. Siap. Kita di sini bukan cari siapa yang benar siapa yang salah, ini hanya menyamakan Ya, persepsi. justru yang ditampilkan punya saya itu tadi apakah sudah mencukupi termasuk dalam RPP ini. Takutnya saya beda dengan teman-teman SMP yang lain juga gitu. Oke, nanti akan ada kesimpulan ya. Silakan satu perwakilan lagi untuk Cibeber, Kak Nurdin, mau Kak Budi, mau Kak Hasan, silakan. Waktu kita nggak lama ya, hanya 5 menit saja untuk persentase terkait dengan penyusunan RPP ini ya, karena program ini kan penting juga bagi kita ketika kita menyusun rancangan pembelajaran ini gitu kan. Ini kita baru RPP, belum lagi nanti ke analisis CP, TP dan ATP ya. Ada untuk Cibeber apa tidak membuat RPP? Apa tidak ada ini? Mungkin sedang cari filenya kali lupa nyimpen Kak. Mungkin seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada saya izin menampilkan kembali ya. Ya, udah kelihatan apa yang saya tampilkan apa belum? Belum ya? Belum ada Kak. Ya. Belum muncul.
Sinyalnya ini, kayaknya sinyal ini. Sama di sini juga tadi petir Kak, di sini petir hujan. Sinyalnya tidak bersahabat ya. Oh, nggak nampil-nampil ya. Oke, kakak, apakah mendengar suara saya? Ada yang Siap mendengar Kak. Siap ya, mendengarkan Kak. kondisi sinyal ini, kondisi sinyalnya tidak bersahabat. Baik kakak, apa yang tadi sudah kakak sampaikan, baik dari Kak Hasan ya sebagai perwakilan dari SD dan juga KIM dari SMP. Itu sudah bagus-bagus, cuma nanti lebih diperdalam lagi terkait dengan pembuatan RPP ini, karena menurut saya ini penting ya secara program yang akan kita sampaikan kepada peserta didik, karena memang ini ya program ini kan pegangan kita, acuan kita sesuai dengan karena pada dasarnya menurut ya pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh ya mengaitkan dengan karakteristik kurikulum gitu kan. Baik terlepas itu pembuatan RPP-nya menggunakan ke versi KKK, apakah K13, apakah Kumer, yang penting poin-poin yang sudah tertuang yang dibuat oleh kakak itu mengena kepada peserta didik dan secara materi, secara pembelajaran oleh anak lebih dipahami. Karena pada dasarnya kita sebagai guru PJOK harus lebih memikirkan kebutuhan peserta didik ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman gitu kan. Karena kodrat alam itu dari peserta didik itu bermain dan kodrat zamannya adalah memaksimalkan teknologi yang ada gitu kan. Artinya semuanya itu disandingkan dengan aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan dan dikaitkan dengan minggu kemarin kita sudah bahas, yaitu terkait dengan isu-isu sosial yang kita pelajari. Jadi kaitannya semuanya berkaitan, baik itu dari modul 1.4 dan juga modul 1.5 gitu kan. Apa yang memang ya, kita tuangkan, kita sampaikan kepada peserta didik gitu kan. Seperti itu. Jadi kita lebih memikirkan kebutuhan peserta didik sesuai dengan kodrat alamnya gitu kan. Kodrat alam sekarang udah menghadapi yaitu kodrat zaman gitu kan. Kalau kodrat alam itu kan dari peserta didik untuk bermain ya. Dan kodrat zamannya itu adalah memaksimalkan teknologi yang ada pada saat ini gitu. Seperti itu. Apakah tampilan saya sudah ada? Belum ada ya? Sebentar kan. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum terlihat. Sebentar ini. Kayaknya error ini sinyalnya ini. Jadi seperti itu kakak yang sudah tadi kita diskusikan terkait dengan pembuatan atau SEP ya. Dalam hal ini kakak lebih pandai-pandai menyusun ya kurikulum yang menurut versi ya Hajar Dewantara, baik itu yang saat ini di satuan pendidikannya menggunakan ke-13 ataupun sudah menggunakan kurikulum merdeka, itu kan mau tidak mau gitu kan kita harus ikuti karena memang ya aturan zaman seperti itu. Sebentar kakak saya persentase lagi ini. Belum muncul-munculnya. Kenapa ini? Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni satu, fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Jadi secara programnya itu harus sesuai dengan karakter peserta didik. Dan dua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosionalnya, dan moral peserta didik. Dan yang ketiga, fleksibilitas ajaran umum. Siap, sudah tampil kan. Pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi semuanya
harus berkaitan apa yang memang ada di lingkungan kita gitu kan, lingkungan sekitar sekolah kita. Baru diskusi mengenai Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum Merdeka, dan ini kaitannya erat dengan materi yang kita bahas pada minggu kemarin, 2 hari kemarin, yaitu tentang isu-isu sosial juga ya, itu harus kena juga gitu kan. Nah, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita pada akhir sesi ini, kakak peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, ini yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design ya. Jadi seperti tadi ya, backward design ini di awal sudah saya sampaikan bahwasannya bagaimana kita merancang pembelajaran secara utuh ya untuk berhadapan dengan peserta didik ya. Kakak tadi sudah mempresentasikan ya. Itu saja kakak untuk sesi kali ini. Materi kali ini terkait dengan bagaimana kita merancang pembelajaran ya, kurikulum, baik itu menganalisis CP, TP dan ATP, dan sampai pembuatan RPP. Kakak jangan bosan-bosan dan jangan ragu untuk selalu berdiskusi terkait pembelajaran yang memang akan kita suguhkan untuk peserta didik, baik itu secara langsung ya, demonstrasi secara praktek, bahkan secara programnya juga yang akan kita buat ya. Kakak jangan bosan-bosan untuk selalu berdiskusi di ruang Zoom ini, karena tujuan daripada PKG ini ya kita lebih bersinergi, memantapkan bahwa inilah jati diri saya sebagai PJOK. Inilah yang saya buat untuk peserta didik, baik secara program gitu kan, secara sosialnya, secara emosialnya gitu kan, karena kaitannya semuanya mengacu pada pembelajaran yang memang selalu disuguhkan dengan peserta didik dari hari ke hari dan sepanjang hayat. Oke kakak, mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan tidak merasa puas, karena nanti kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya berkaitan dengan materi-materi yang akan kita bahas, dan nanti juga kakak akan kita akan luring, akan tatap muka bersama kakak selama 6 hari nih. Mudah-mudahan kakak bisa menjaga kesehatan, selalu semangat ya, karena nanti kakak juga akan melakukan hal yang sama seperti saya, dan mudah-mudahan saya juga ini semaksimal mungkin menilai jawaban kakak ya, terutama dari kehadiran, terus pengisian dari LMS-nya mohon untuk segera dibereskan, jangan sampai ketinggalan dudet ya, karena kalau tadi itu Kak Noni ya mengirim dudet bagi yang merasa belum selesai ya, jadi silakan diselesaikan sebelum kita luring. Modul KKK itu sudah terisi penuh gitu, jangan sampai ada yang kelewat gitu ya, seperti itu. Oke kakak, kita akhiri saja ya, akhiri saja bahasan materi untuk pertemuan ke-7 ini. Sekali lagi saya mohon maaf ini karena kondisi badan juga nih tidak bersahabat ya, kurang fit juga ini ya. Kita akhiri Siap, saja ya. Kak. Siap. Mau foto dulu nggak tuh screenshot? Boleh, silahkan. Saya yang nggak bisa nampil ini. Ya. Siap. Ya, Kang Im. Oke, diaktifin dulu. Oke, silakan. Sebelum dipoto bersama, dari saya mohon maaf ya. Sekian. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Tangannya kakak-kakak semuanya, yuk. Siap. Jangan ke Doi, Res. Gaskan. oke. Pak Ustadz, malam mingguan. Yuk, lanjut. Jong, gimana Jong? Kumaha? Kia bae, Jong, kia bae ya, kia. Kia bae terus. Karak boga sinyal aduh kumaha ieu ya. Aduh ieu dina HP laptop rada muriang ieu kumaha buaya aduh kumaha ya. Dengan tanpa majikan. Jong ya. Loba gelap. Wajar. Sehat Pasan. Pasan sehat. Bae Im, Alhamdulillah. Kulan, rekonsul ieu ya. konsul naon. Kula Cek orang lamun orang persentase hasil orang RPP. kerjakan tugas. Ieu masukna dina ieu klik nu mana ieu? Di pinggir eta ta, di nu tanda panah ka luhur teh eta. Nu tanda panah diklik. Siap. Nah, didinya pilih jendela layar. Terus Jendela pilih layar. Pilih jendela lalai. lalai kumaha pan ieu aya Chrome tab. Atuh nek nu Windows, mana ditampilkeun na. entry screen. Nek nu mana ditampilkeun eta. Tah, tampil kabehan eta. Izin live halanya bade kumpulan ieu. Siap. Kumpulan Mana bahaya. Jong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. 12 dimuncangnya. Eta bisa, Parasdi. Mana anu ieu nya? Nu pertemuan materi. Anu orang ya mah apa ya? Eta lo. Oh, nu saha ya? Ajukan Anda tang segitu. Atau nanti close. Stop persen. Oh, Stop iya. representing. Oke. Nah, bisa kan? Mana orang muncul teh? Sok coba tuh Paras dicoba deh. Muncul share-nya. Diklik heula jendela anu mana Parasdi. Masalahnya bising munculkan berokan ya orang. Bahaya. Pilih. Jurek iraha ngaliwat deui ya. Ti sobang Kami nyampur kemana ke? Untuk kami bagian nyampur ke Muncang di SMP 3 bae urang. Benernya loba jahe Umaroh. Tapi kan Eta mah hayang bae. Umaroh. Moal digebugan deui. Geus meuleun eta mah. Paman di mana ya Paman? di rumah ya buka anu dangdutannya di rumah. Oh, pantasan Pasan biasanya di pondoknya. Woi, ini mau di selatan nih. Oh, di selatan, Masya Allah, ya, di selatan. Sehat kami di selatan. Izin. Im. Iya. Siap, Im. siap. Ya diklik orang muncul teh Nyampurang pura. Lanjutkan. share-nya. Mana? Muncul share. Assalamualaikum. Klik window RPP sepak bola kelas 7. Share. Hah? Share. Siap. Coba diklik aja. Stopping. Atulah di Stopping. stopping. Ulah tah tampil. ID stopping meren keluar deui kena. Oh, pantesan nih ya. Dan di pinggir nata hiji deui, pinggir stopping. Coba deh.
Geus bisa iya pinter aya nama. Kaci enak mengarokok ya. Window aya Henteu teu kaci mang ulah ngarokok. pilih share. Kaci ngabui. Ulah ngarokok mang. Paim pilih share. Ya, Share window. Terus atuh diklik. Tah, tampil tah. Pinter. Siap, aya. mangga gerak Hei, presentasi Ham. Pinter amat jadinya mah. Aya Meneng ada. Aya dong. gerak pangmacahkeun eta di kamari observasi capsek. Oh, atau kuting dibaca lah tah mangges di ACC bae di ACC. Bagi ilmu baik mun hangieun RPP mah atuh gampang jeung eta. Tina cep di GPT bae, nu penting mah cepena bae. Dina naon? Dina naon Cep Pak? GPT. Cep GPT. Jadi Oh, perintahna kieu buatkan saya ORPP dengan CP ini kelas ini kayak muncul berulung bae lengkap. oh. Dina Google apa naon eta? ChatGPT. Paim Lain buka bae tabna ge, buka ge tab negara ge. Gara ayeuna urang Tab- lihatkan. Tab baru Oh, ya. Paim Ya. Balas di. aya kaluhur ka handapna nu mana ya klik na ya dina tampilan presentasi na ya. Aing Tampilan kalur ka handap. Ieu teh bisa tuh. Atuh Paman. saya bisa handapkeun. Atuh ulah dinya. Kanu halaman hiji deui. Kaluar ayeuna layar itana tah dieuweuhkeun layar zoomna. gara buka bae chat GPT ge tamah-tamah slide deui ge chat GPT. ChatGPT. Bayar jum anu mana? Cerah bingung pas dia mah gampang. Ayo nak ngajaran RPP nu gampang paling ge sabaraha detik ya anggeus. Pilihnya nu mana grup nu gratis. Pasan, pilih nu gratis. Teuing Bahasan di rumah. aya muncul ke handap. Oh. Coba Paim tampilkan Paim. Paim. Modul Tampilkan 1.5 Paim. geus Paim, can. tampilkan. Hasan. Hasan. Itu mau ini bisa dia mah harus kayak rusak. Hasan. Aya ngontek Yati. Paman buka ta, paman dah. Man. Man. Coba Paim. Tampilkan di layar. Nah, Oke. dino download apa dino mana? Pasan. Nah, Anu download apa anu buat? anu GPT tah itu Anu aya logo hideungan. iya nah. Nah, tapi kok tinggal nih ya. Bentar. Tadi namanya Chat GPT buatkan saya. Oh.
Buatkan saya RPP ya. Dan saya PP Kelas kelas RPP kerja apa ya? kelas apa? Belum, Pak. Atur nuhun, Pak. Materi. Atur nuhun. Apal tah eta. Benar. Betul. Kumaha? Eta langsung muncul RPP-na, berelet be. Oh, nuhun kudu mah rokok eta. Tawa ieu kotak putih Parasdi. Iya. Nah, Dianya. PMM ge bisa eta mah. nah. Dianya. Heeh. Dina PMM mah Pak kadang Oh, mantap. kadang Siap. Geus endah. Ayeum kudu mau rokok jarum coklat ya. Rokokna rokok iya bae burung ya. Eta kena dari heeh. Lain geus bener paman juga nya. Siap. Mantap. Atur nuhun ilmuna ya ilmu. Baim. Kan Siap. menit sabaraha detik kan. Betul. Nah, betul. Pokoknya mah kieu we. Pokoknya mah mantap. Atuh eta ge urang nyen soal tidinya tinggal buatkan saya 50 soal dengan kisi-kisi sekian gitu bae. Mantap. Oke. Atur nuhun. Yo, Siap. salah. Oke. Pamit ya, izin pamit punten. Oke, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana. Waalaikumsalam.